Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi mengenai seputar perawatan luka, yaitu channel Mantri Luka. Oke. Di kesempatan hari ini masih bersama saya, the one and only Muhammad Sibromulis ya. Dan mungkin nih ya, ada para pemirsa sekalian pernah ke pedicure ya dan mencari Mas Ibro ataupun Mas Mulis contoh atau Mas Muhammad ya. Ternyata yang dicari tidak ada. Yang ada siapa? Mas Oye gitu kan. Nah, biasanya teman-teman pada kebingungan ya kalau ke pedis gitu kan ataupun pasien-pasien ini kalau manggil saya bukan malah manggil nama aslinya tapi kalau di pedis itu dipanggilnya Mas Oye gitu kan. Jadi monggo silakan boleh mau manggil siapa aja silakan ya. Ada lagi yang memang manggil di kolom komentar tuh dokter gitu kan. It's okay gak ada masalah ya. Tapi yang jelas saya ini adalah mantri luka ya seperti itu. Oke, di kesempatan hari ini langsung saja kita akan memberikan informasi seputar tahapan penyembuhan luka secara normal. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya, Mas, sebenarnya luka saya ini sembuhnya harusnya berapa lama? Ya. Mas, luka saya sudah 2 minggu tapi kok masih berdarah, masih bernanah. Nah, kapan nih sembuhnya? Kok lama ya, Mas? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu banyak sekali sering saya temukan ya. Maka dari itu saya mencoba untuk eh, memberikan informasi mengenai tahapan penyembuhan luka secara normal. Ingat, harusnya luka ini sembuh berapa lama nanti bisa terjawab dari video ini ya. Maka dari itu silakan nanti boleh disaksikan, disimak sampai akhir ya agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi eh, saya contohkan saat terjadi luka ya ataupun luka dikarenakan sayatan, luka karena terjatuh dari motor, luka kecelakaan, luka kebakar ya. Yang perlu diingat adalah kondisi luka itu adalah apakah lukanya parah atau tidak, besar atau kecil ya. Hal tersebut juga nantinya akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Dan juga ingat usia ya. Saat orang dewasa terkena sayatan pisau dengan anak kecil ataupun anak-anak ya ataupun remaja yang memang terkadang akan berbeda ya untuk proses penyembuhannya. Biasanya akan lebih cepat pada pasien-pasien dengan usia yang masih dini ya. Contohnya anak-anak, remaja ataupun balita itu akan berbeda. Biasanya akan lebih cepat ya dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, seperti itu. Itu dia. Oke. Terjadi luka contohnya yang paling sering luka kecelakaan deh ya. Luka kecelakaan contohnya di lutut. Ya, pertama kali jatuh luka terjadi apa? Ya. Jadi tahapannya kalau kita luka maka yang pertama adalah terjadi namanya fase inflamasi. Ya, ada yang menyebutkan lagi adalah fase hemostasis yaitu jadi pendarahan dulu baru terjadi inflamasi ataupun peradangan ya. Tapi biasanya itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi fase hemostatis dan fase inflamasi adalah fase pertama dari tahapan penyembuhan luka secara normal. Ya, jadi semua luka akan mengalami inflamasi ataupun peradangan di awalnya. Oke. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah yang pertama dia akan nyeri ya. Lukanya akan bengkak, kemerahan dan juga panas dan juga bagian lutut ini yang trauma karena jatuh akan sulit digerakkan. Nah, itu adalah tanda-tanda inflamasi ataupun peradangan pada luka. Apakah hal tersebut normal? Yes, hal tersebut normal ya. Dan itu akan mengalami hal tersebut ya pada setiap kejadian luka. Oke. Nah, normalnya sampai kapan nih? Ya. Untuk normalnya yaitu itu fasenya ya. Waktunya itu dari pertama kejadian ya sampai 5 hari ke depan itu akan dirasakan. Tapi dimulai dari hari pertama sampai hari kelima ini
nanti akan berkurang dan juga hilang. Ya, itu fase inflamasi. Selanjutnya ada yang namanya fase proliferasi. Di mana fase proliferasi ini yaitu saat peradangan ini hilang, ya, maka yang terjadi adalah pembentukan sel-sel baru, ya, di mana harapannya luka tadi yang sudah mulai trauma, sudah inflamasi, radang, jangan sampai memanjang, ya. Seminggu masih nyeri, 10 hari masih peradangan. Nah, hal itu kurang baik nantinya, ya. Jadi normalnya sampai 5 hari, setelah itu baru nanti proses pembentukan sel-sel baru. Nah, waktunya berapa hari? Waktunya adalah 21 hari ataupun 3 minggu. Ya. Itu 3 minggu itu biasanya dengan luka ukuran 5 cm itu sudah oke lah ya, 21 hari itu sembuh, ataupun luka yang luas ya. Tapi kalau proses perawatannya baik ya, 3 minggu itu sudah masuk ke maturasi. Biasanya seperti itu. Tapi kan kejadiannya di sini banyak sekali orang-orang yang membiarkan saat luka kecelakaan itu terjadi, dibiarkan begitu saja, cuek gitu ya. Ya jelas sampai 5 hari lebih ataupun seminggu luka tersebut akan peradangan ya. Ingat, luka itu harus ditutup ya, jangan sampai dibiarkan terbuka. Akan apa? Akan memicu terjadinya inflamasi yang berkepanjangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya tahapan luka ataupun tahapan penyembuhan luka yang normal ini adalah yaitu fase maturasi ataupun penguatan jaringan baru. Nah, sebenarnya maturasi ini kan sudah nutup lukanya, sudah tidak ada jaringan yang terbuka dan memang membutuhkan waktu yang agak lama sampai berbulan-bulan ataupun tahunan, tergantung di mana kondisi lukanya. Oke, nah Mas, kalau luka saya sampai 1 minggu 2 minggu masih nyeri, masih mengeluarkan nanah, masih sering berdarah, ya masih banyak cairan yang keluar, apakah itu tidak bahaya ataukah itu normal atau tidak? Nah, di situ di mana letaknya adalah berarti luka tersebut berada di jalur yang salah ataupun tahapannya tidak normal, ya. Maka dari itu perlu dilihat dan dikaji apa yang terjadi dengan luka saya, kok bisa sampai 10 hari ataupun sampai 2 minggu luka tersebut masih inflamasi, masih bernanah, masih mengeluarkan cairan, ya. There is something wrong ya, kalau kata orang barat kan seperti itu. Jadi pasti ada yang salah. Nah, silakan dicek ya. Biasanya yang lebih banyak terjadi adalah lukanya tidak ditutup dan hanya diberikan salep ataupun minyak atau dioleskan apapun, dibiarkan begitu saja. Nah, itu dia. Betul atau betul? Boleh ditulis di kolom komentar nantinya ya. Oke, nah itu akan menjawab nantinya. Jadi kalau kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, sebenarnya luka-luka seperti luka kecelakaan, luka bakar yang stadiumnya 1 atau 2 ya, ringan dan luasnya juga tidak terlalu luas, contoh kena knalpot gitu kan. Dan luka-luka lainnya contoh luka jahitan post operasi. Nah biasanya 3 minggu ini ataupun maksimal 1 bulan itu sudah sembuh harusnya. Makanya kalau ada yang konsultasi ke saya, Mas, luka saya ini bekas kecelakaan, tapi sudah tanggal 3 Maret contohnya ya. Berarti dari 3 Maret sampai sekarang kan sudah hampir 1 bulan 2 bulan itu, ataupun sudah 3 minggu ataupun sudah 1 bulan contohnya. Kok nggak sembuh-sembuh kenapa? There is something wrong. Berarti ada yang salah dengan proses perawatan kita. Ingat, tubuh kita didesain dengan sangat baik oleh Sang Pencipta untuk apa? Untuk meregenerasi sel ya ataupun menyembuhkan trauma-trauma yang dialami. Tapi bagaimana cara kita untuk support terhadap proses penyembuhan itu? Yaitu dengan perawatan luka yang benar dan tepat ya. Ada luka jangan sampai dibiarkan terbuka ya. Ingat, luka tersebut harus ditutup. Entah itu ada komen yang nantinya bilang lukanya tambah basah, lukanya tambah tidak kering-kering ya. Hal tersebut saya akan berkampanye ya, bukan untuk pilkada ya, tidak, tapi mengkampanyekan bahwasanya luka itu harus ditutup
titik, sudah tidak ada koma ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari para pemirsa sekalian. Mas, kalau luka ditutup terus bukanya kapan? Sembuh seperti apa kalau sembuh gitu kan? Nah, sederhana sebenarnya. Kalau luka sembuh itu cukup dengan maturasi ataupun luka itu sudah membentuk kulit baru ya. Dan cara perawatannya sangat sederhana ya. Jangan biarkan kulit baru ini kering ya. Jadi oleskan lotion ataupun pelembab agar nantinya tidak terjadi radang ya ataupun kemerahan dikarenakan UV contohnya ataupun dikarenakan gesekan. Nah, hal itu kan juga bisa terjadi karena hal tersebut ya. Luka itu kalau sudah maturasi akan mudah sekali kemerahan karena itu adalah kulit baru. Ya, seperti itu. Oke, itu dia penjelasan saya dari tahapan penyembuhan luka secara normal. Semoga nantinya tidak kebingungan lagi ya dari para pemirsa sekalian untuk menentukan ya luka tersebut sudah bagus atau tidak, sembuhnya harus berapa lama, dan ada luka harus ditutup atau tidak. Oke, itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas dukungannya terhadap channel Mantri Luka, dan jangan pernah bosan-bosan untuk menonton video di channel Mantri Luka tentang edukasi-edukasi yang lain, dan semoga nantinya kita semua selalu diberikan kesehatan dan sama-sama bermanfaat bagi sesama. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.